Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa manusia tidak dapat hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya bahwa di dalam membangun hidup ini kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi sesuatu yang utama di dalam kehidupan kita. Untuk itu, sebelum kita menjalani kehidupan kita di pagi ini, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, dan kita renungkan sabda Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan yang kami puji di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami datang menghampiri kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Tuhan, di pagi yang indah, sebelum kami melanjutkan aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini, kami menyatukan hati dan pikiran kami. Kami akan bersama-sama belajar menggumuli sabda Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong, yang memberikan hikmat dan memberikan pengertian kepada kami, agar sabda Tuhan yang kami baca dapat kami hidupi seturut dengan keinginan Tuhan. Bapa, hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menguraikan sabda Tuhan, biarlah Roh Kudus juga yang akan terus memberikan hikmat, memberikan pengertian, agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, uraian sabda Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan yang menjadi bahan perenungan kita di pagi ini terambil dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-15 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian sabda Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan yang memelihara sabda Tuhan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah cerita seperti ini. Ada seorang guru yang bijaksana dan baik hati. Ia memilih seorang murid dan ia memiliki maksud yang baik kepada muridnya itu. Ia ingin menjadikan muridnya menjadi orang yang hebat. Lalu guru tersebut mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan muridnya tersebut. Dan pada akhirnya murid tersebut menjadi orang yang hebat, yang terkenal, bahkan menjadi orang yang besar. Ketika murid yang dikasih guru tersebut menjadi orang yang hebat, lalu guru tersebut memberikan selembar kertas dan alat tulis. Selembar kertas kosong yang diberikan oleh sang guru kepada muridnya tersebut, gurunya memerintahkan seperti ini. Hai muridku, engkau sekarang sudah menjadi orang yang hebat. Ini saya kasih kertas kosong, coba engkau tulis
Apa yang engkau lihat pada diriku? Apa yang engkau perhatikan yang ada pada diriku? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika murid yang sudah menjadi orang yang hebat menerima tugas dan perintah dari gurunya tersebut, tiba-tiba saat akan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh gurunya, ia memperhatikan guru lain yang memberikan suatu pengaruh yang tidak baik yang ia tanamkan pada murid tersebut, sehingga perintah yang diperintahkan oleh gurunya pada murid tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Ketika gurunya memerintahkan supaya engkau menulis apa yang baik yang kau lihat padaku, tetapi justru sebaliknya yang ditulis tentang gurunya adalah sesuatu yang buruk-buruk. Lalu setelah selesai menuliskan catatan dalam kertas kosong tersebut, lalu dikembalikan kepada gurunya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika sang guru yang bijaksana yang menjadikan muridnya menjadi orang yang hebat itu, ia melihat catatan dari murid yang dituliskan di dalam kertas kosong itu. Ia melihat ternyata sesuatu yang buruk yang ia dapatkan dari catatan dari sang murid itu. Ia kecewa, ia tidak senang, ia menyesal. Inikah yang engkau lihat, anakku? Aku memberikan yang terbaik buat kamu, tetapi inilah yang engkau lihat pada diriku. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cerita ini merupakan suatu gambaran. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Tuhan punya maksud yang baik bagi setiap kita. Tetapi respon dan cara pandang kita kepada Tuhan itu juga akan memberikan suatu pengaruh di dalam kehidupan yang kita catat setiap hari melalui kehidupan nyata di dalam hidup ini. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kisah 1 Samuel pasal 15 ayatnya yang ke-9 ini, kita dapat melihat suatu catatan yang diukir oleh Saul di dalam hidupnya ketika ia diperintahkan oleh Tuhan mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan memerintahkan sesuatu di dalam hidup Saul pada saat itu, tetapi justru yang dikerjakan tidak selaras dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan pada saat itu. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketidaktaatan merupakan suatu pemberontakan di hadapan Tuhan. Ketidaktaatan merupakan suatu pengkhianatan kita di hadapan Tuhan. Ketidaktaatan merupakan sesuatu penghalang kita untuk melihat kebaikan dan anugerah Tuhan yang sempurna di dalam hidup ini. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Saul ketika dipilih menjadi raja di tengah-tengah bangsa Israel, dari satu sisi Saul sendiri juga menyadari ia adalah orang yang tidak terlalu hebat di tengah-tengah bangsanya. Ia dari suku Benyamin yang kecil menurut pandangannya dibandingkan dengan suku-suku yang lain. Bahkan ia di tengah-tengah keluarganya juga bukan orang yang hebat. Tetapi ketika Tuhan punya rancangan di dalam hidup Saul, maka Saul yang dalam ukurannya sendiri bukan orang yang hebat, tetapi Tuhan mampu mengubah kehidupan Saul menjadi orang yang hebat. Ia dipilih menjadi raja di tengah-tengah bangsa Israel. Ia dipilih menjadi orang nomor 1 di tengah-tengah umat pilihan Allah.
karena Tuhan yang memilih dia. Penghalang apapun yang dipandang dalam ukuran manusia tidak menjadi penghalang bagi Tuhan ketika Tuhan berkenan mengangkat hidup seseorang. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun ketika sudah diangkat menjadi orang yang besar, ternyata perhatian dan fokus Saul bukan kepada perintah Tuhan, tetapi justru ia teralihkan kepada apa yang baik menurut pandangannya sendiri. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ketika memerintahkan Saul untuk mengalahkan orang-orang Amalek, tetapi bukan perintah Tuhan sepenuhnya yang dikerjakan oleh Saul, tetapi Saul melakukannya setengah-setengah. Bahkan ketika Saul melihat sesuatu yang baik menurut ukuran kedagingannya, menurut ukuran hawa nafsunya, justru itulah yang lebih menarik dalam pandangan Saul daripada menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup ini terkadang dalam memaknai kehidupan ini, ketika kita sudah mengalihkan perhatian kita kepada hal yang lain daripada kepada Tuhan, ini merupakan suatu tanda-tanda yang sangat membahayakan bagi kita. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemewahan bagi kedagingan, kemewahan bagi kepentingan kedagingan terkadang juga menjadi jebakan bagi kita, sehingga kita tidak dapat melihat rancangan Tuhan yang lebih agung daripada apa yang kita lihat secara kasat mata di hadapan kita. Ketika fokus kita sudah tidak kepada Tuhan lagi, maka rancangan Tuhan yang kekal di dalam kehidupan kita itu sangat tersembunyi bagi pandangan hidup kita. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Saul ketika terjebak dengan kemewahan yang dipandang dalam hawa nafsunya, Tuhan sudah tidak dituruti sepenuhnya, maka yang terjadi adalah Tuhan menyesal ketika ia sudah memilih Saul karena Saul tidak taat kepada Tuhan sepenuhnya. Nah, ketika Tuhan sudah menyesal, ketika Tuhan sudah meninggalkan Saul, maka tanda-tanda hidup yang membahayakan sudah mulai mengintai hidup Saul. Ia tidak hidup di dalam damai sejahtera, hidup dipenuhi oleh prasangka-prasangka yang negatif, hidup dipenuhi oleh kuasa si jahat, sehingga hidup diarahkan untuk mengejar apa yang menjadi hawa nafsu di dalam hidupnya. Bahkan ketika memaknai sorak-sorak pujian kemenangan yang dilantunkan oleh orang-orang Israel ketika mereka merayakan kemenangan atas musuh-musuhnya pada saat itu. Ketika Daud dielu-elukan, menurut pandangan Saul lebih hebat daripada dirinya, maka elu-eluan, sorak-sorak pujian itu juga menjadi sesuatu yang negatif dalam pandangan Saul. Bahkan bukan hanya itu, yang ia rancang sebagai Raja Israel, ia bukan mempersiapkan diri, mempersiapkan kerajaannya menjadi kerajaan yang kuat, tetapi energi dan kekuatannya diarahkan hanya untuk sesuatu yang hanya didasarkan pada hawa nafsunya, kejahatan yang menguasai dirinya. Ia
arahkan sepenuhnya untuk membunuh Daud. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Daud adalah orang yang berharga sebenarnya di hadapan Saul. Daud adalah orang yang dapat diandalkan bagi perjuangan kerajaan Israel ketika Saul menjadi raja pada saat itu. Tetapi ketika roh Tuhan sudah meninggalkan Saul, maka yang ada pada diri Saul terhadap Daud adalah penuh dengan kebencian. Dan ini sangat membahayakan ketika hidup tidak dikuasai oleh Tuhan dan hidup dikuasai oleh hawa nafsu kedagingan, hidup dikuasai oleh roh jahat, maka hidup adalah penuh dengan kegelapan. Dan itu yang terjadi pada Saul ketika ia tidak serius mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Ketika ia memilih hidup menuruti apa yang baik dalam pandangan hawa nafsunya. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi pada Saul pada saat itu juga sering terjadi dalam kehidupan setiap orang. Ketika kita dari satu sisi merespon panggilan Tuhan di dalam hidup kita, tetapi tawaran-tawaran kemewahan kedagingan terkadang juga secara kasat mata lebih menggiurkan dalam pandangan kita. Bahkan kalau kita tidak hati-hati, maka kemewahan kedagingan itu dapat menyeret kita untuk melupakan Tuhan. Dan ketika sudah melupakan Tuhan, maka tanda-tanda hidup yang membahayakan sedang mengintai kita. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu punya rancangan panjang dalam hidup setiap orang. Tuhan ketika memilih Saul menjadi raja di tengah-tengah bangsa Israel, sebenarnya rancangan Tuhan adalah rancangan yang panjang. Bahkan suatu pernyataan Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab, seandainya Saul itu mau hidup taat, tunduk sepenuhnya kepada Tuhan, maka bukan hanya ia yang menjadi raja, tetapi sampai kepada keturunannya juga dipilih menjadi raja bagi bangsa Israel. Karena ketidaktaatan Saul adalah suatu malapetaka di dalam hidupnya. Saya percaya Bapak Ibu, dimanapun kita berada, ketika kita sudah mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan dan berbalik mengarahkan kepada hal-hal yang lain, maka itu adalah yang sangat membahayakan hidup kita. Mari kita utamakan Tuhan. Mari kita prioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita kerjakan perintahnya dengan sepenuhnya di dalam hidup kita. Orang yang taat, orang yang tunduk pada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan sepenuhnya, merekalah yang berbahagia. Marilah ketidaktaatan Saul ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua, agar kita dapat memilih Tuhan daripada memilih yang lain. Karena Tuhan adalah kebahagiaan kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Mari kita kembali kepada Tuhan di dalam doa. Ya Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau sudah memberkati dan menyertai kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, sabdamu yang sudah kami dengarkan di pagi ini, biarlah sabda itu yang akan terus menolong kami, yang akan memimpin kami untuk hidup taat sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan yang sejati.
Karena Tuhan sumber damai sejahtera, dan Tuhan adalah kebahagiaan yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Tuhan, kami bersyukur buat sabda-Mu yang Engkau ajarkan kepada kami, dan biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan sabda Tuhan itu di dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.